dan bahagia. Perkenalkan, saya Carolina Owawumbu SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Saya juga akan memperkenalkan dua sosok guru hebat yang selalu mendampingi saya, yaitu fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Florianus Mahu dan Bapak Yohanes K. Mambutus Saban. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SDK Riang Wulu. Latar belakang. Budaya positif di sekolah merupakan landasan yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Namun, pada kenyataannya, penerapan disiplin terkadang masih berbasis motivasi eksternal atau hadiah dan hukuman ketimbang motivasi internal atau rasa tanggung jawab dan kesadaran. Hal ini dapat berdampak pada karakter dan perkembangan siswa. Selain itu, terkadang belum ada kesempatan bersama antara guru dan siswa terkait perilaku yang diharapkan di sekolah. Kondisi ini mendorong dilakukannya tindakan aksi nyata untuk membangun budaya positif di sekolah melalui modul budaya positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama, meningkatkan pengetahuan tentang budaya positif. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ketiga, dapat membawa berbagai dampak positif bagi murid, baik dalam hal perubahan perilaku dan kebiasaan, perkembangan karakter positif, maupun kehidupan sekolah yang lebih menyenangkan dan produktif. Keempat, diharapkan murid-murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkarakter positif, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mampu mencapai potensi terbaik mereka. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu yang pertama, terlaksananya diseminasi atau penyebaran informasi tentang konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dibuat bersama oleh wali kelas dan murid. Yang ketiga, warga kelas maupun sekolah konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan guru. Yang ketiga, melakukan diseminasi atau penyebaran informasi tentang konsep inti budaya positif di sekolah. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas. Yang kelima, hasil keyakinan kelas ditempelkan di kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut yaitu berupa dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari tenaga kependidikan, dukungan dari murid, dan juga alat dan bahan dalam membuat keyakinan kelas seperti kertas manila, spidol hitam, dan juga spidol warna-warni. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi ini dilakukan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDK Riang Wulu, Kabupaten Flores Timur.
Adapun materi yang akan disajikan dalam kegiatan tersebut adalah 1. Disiplin positif, 2. Nilai-nilai kebajikan, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Hukuman dan penghargaan, 5. Teori motivasi perilaku manusia, 6. 5 posisi kontrol, 7. Segitiga restitusi, dan yang ke-8 yaitu keyakinan kelas. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati teman-teman guru dan tenaga pendidikan, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena begitu besar dan cintanya untuk kita memberikan nafas yang segar. Pada hari ini kita akan memulai kegiatan kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di sekolah, nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Carolina Wawubur. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan ini, mari kita siapkan dan bagi kita untuk berdoa. Untuk Ibu yang memimpin doa, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Misi yang telah membawakan doa. Kita lanjut ke acara yang berikut, sambutan oleh Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan pagi hari ini. Kita lanjut ke acara yang berikut. Baik, saya serahkan kepada Ibu Kari untuk memulai kegiatan pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala SDK Rian,
Yang terhormat Bapak Ibu guru dan pegawai atau usaha sampai dulu. Yang paling pertama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas cintanya saya boleh diperkenankan untuk membuat kegiatan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi budaya positif di sekolah ini yang sudah saya terima dalam kegiatan CBP, program keluarga. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini supaya jangan kelihatan tegang. Kita mulai dengan kegiatan ice breaking yang paling pertama. Saya bisa mulai teman-teman sekalian untuk berdiri. Saya bisa dalam keluarga ini bersama dengan saya di depan sini. Ice breaking-nya tentang buka tutup. Jadi kita harus melakukan kegiatan buka tutup. Ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Buka tutup. Kita mulai teman-teman ya. Buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, ayo tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Sekali lagi mungkin agak semangat lagi ya. Harus semangat lagi. Oke, ulang lagi. Buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, ayo tertawa. Digulung-gulung, tertawa lagi. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, saya mulai kegiatan kita dengan bagian pendahuluan pertama. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, pendidikan itu memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecerdasan anak-anak. Seperti seorang petani yang menyebarkan benih atau bibit padi, guru juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang beradab. Analogi ini mengajarkan bahwa baik buruknya hasil tanaman, kalau di sekolah yang diibaratkan dengan anak-anak, tergantung pada upaya dan perhatian yang diberikan oleh petani. Jadi petani itu diibaratkan sebagai seorang guru. Jadi tanaman tadi anak-anak, petani itu kita sebagai seorang guru. Model pendidikan yang sering terjadi yang selama ini kita lakukan itu adalah ketika guru berbicara dan muridnya hanya mendengarkan. Itu yang selama ini sudah kita lakukan. Guru dianggap sebagai subjek yang memberikan pengetahuan, sedangkan murid hanya sebagai objek yang harus patuh dengan apa yang kita sampaikan materinya. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami mengapa suatu pelajaran diberikan, bukan hanya bagaimana mengajar dengan benar. Dalam konsep sekolah taman siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan seperti sebuah taman. Jadi taman adalah tempat di mana tanaman tumbuh dan berbuah. Tukang kebun itu adalah seorang guru merawat dan memperbaiki jenis tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan. Guru bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, pendidikan
tugasnya bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang beradab dan cerdas. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya memaparkan materi ini bukan berarti saya lebih hebat, tetapi kita saling berbagi. Yang sudah saya dapatkan di dalam kegiatan CDB, saya harus berbagi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Konsep inti budaya positif ada beberapa di sini. Yang pertama tentang disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang ke-8 tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan satu persatu. Saya akan membagikan materi ini satu persatu, dimulai dengan disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif merupakan pendekatan dalam membimbing anak yang berfokus pada pengembangan karakter, nilai-nilai positif dan kebiasaan baik. Jadi pendekatan ini berbeda dengan disiplin tradisional yang seringkali menggunakan hukuman dan sanksi untuk menegakkan aturan. Jadi disiplin positif menekankan pada pemahaman, komunikasi, dan konsekuensi yang logis dan mendidik. Tujuannya dari disiplin positif adalah mengembangkan karakter siswa agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, dan kritis. Profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Nah, kita maju yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, dan itu sudah kita laksanakan di kita punya sekolahnya. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, mandiri, bernada kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu ADO, Primary Year Program, itu istilah dengan PHP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga yaitu tentang keterampilan hidup atau orang sebut dengan life skill, ya. Life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, jujur itu, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Baik, yang berikut kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Masuk di bagian yang berikut yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidup. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu yang saya dapatkan materinya di kegiatan CGP itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Dari bertahan hidup itu yang kita butuhkan yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga
kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama yaitu rasa diterima. Berikut diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang berikut, kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari memilih, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Yang kesenangan itu yaitu bermain, antusiasme, tertawa, humor, bahasa. Itu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri. Oke, kita lihat satu persatu. Motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi pribadi orang itu pasti akan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dia tidak merasa saya harus buat ini karena saya merasa tidak. Dia punya kemauan sendiri dari dalam dirinya untuk melakukan bahwa saya harus buat hal ini karena hal ini merupakan hal baik. Itu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri pribadi orang itu. Yang berikut yang kedua, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dirinya. Jadi murid melakukan disiplin diri itu dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah ataupun pujian dari orang lain. Misalnya siswa bilang saya harus hari ini supaya teman-teman hadiah itu bagus, yang kecil, itu pujian. Atau mungkin ada yang siapa yang mau datang, ada mungkin guru yang bilang siapa yang mau datang setiap hari tidak absen, tidak terlambat, maka dia akan mendapatkan hadiah ini. Itu berarti motivasi ekstrinsik dari orang lain, dari luar. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Jadi kadang siswa mereka datang cepat, itu cuma takut jangan sampai sebentar nanti ada ibu atau bapak guru yang kalau siswanya terlambat disisa berlutut atau disisa hormat bendera seperti itu ya Bapak Ibu. Itu motivasi ekstrinsik yang membuat anak takut jangan sampai kalau dia terlambat berarti nanti dihukum. Oke, yang berikut setelah dari motivasi tadi kita masuk ke konsep disiplin dan identitas gagal. Jadi konsep disiplin ini ada 2. Satunya konsep disiplin dengan identitas gagal, satunya lagi dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama kita lihat dengan identitas gagal dulu. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2, yaitu ada hukuman dan penghargaan atau hadiah. Kalau hukuman tadi menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, jadi dia ingin berbuat jujur karena takut dihukum. Dan itu murid menjadi rendah diri. Konsep gagal yang kedua yaitu penghargaan atau hadiah. Jadi konsep gagal yang kedua itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya.
Baik Bapak Ibu, itu yang dari identitas gagal. Sekarang kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek. Mungkin kita sudah melakukan kegiatan konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ada sistem stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang kedua, restitusi. Itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dengan orang lain, terus adanya teori kontrol, yaitu teori kontrol yang ada di dalam diri sendiri, dirinya memegang kontrol untuk dirinya, itu direstitusi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita sudah masuk di posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol dulu. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Contoh penerapan dari 5 posisi kontrol yang sama kita buat, selama ini kita buat, kira-kira kita masuk di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, kita lihat kasusnya dulu. Kasusnya murid yang datang terlambat ke sekolah. Dan kita menemukan kadang datang terlambat ke sekolah. Jadi posisi kontrol mana yang harus kita ambil? Kita lihat mulai dari pertama, posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya dalam kalimat sebagai penghukum itu contoh kalimatnya itu seperti ini. Jody, kamu datang terlambat lagi. Sudah berapa kali ibu ingatkan untuk datang tepat waktu. Sekarang berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Itu kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Atau mungkin masih ada contoh yang lain selain berdiri menyiksa siswa untuk berdiri di depan kelas, mungkin beberapa yang lain, mungkin ada contoh. Nah, itu mungkin kalau tidak mengikuti apel bagaimana? Kalau datang terlambat dan tidak mengikuti apel, mungkin disuruh berdiri hormat tidak di bawah tiang bendera. Ya, itu juga sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu, kita masuk yang bagian yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya kita menggunakan kata-kata ini sebagai kata-kata contoh. Jody, kamu tahu kan kalau datang terlambat itu tidak baik. Ibu sedih sekali melihat kamu selalu terlambat. Itu pasti kita membuat anak merasa bersalah. Tapi saya sudah buat ibu sedih hati. Berarti dia semua salah nanti. Pada ibu, pada teman-teman. Masuk bagian kontrol yang kedua yaitu tentang pembuat merasa bersalah. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, tentu kita pasti membuat posisi kontrol, menggunakan posisi kontrol ini dengan kata-kata guru dengan nada santai berkata kepada Jordi, biasanya pelan-pelan. Hai Jordi, kok lambat lagi hari ini? Ada apa? Nah, itu sebagai teman. Kita anak merasa menjadi teman untuk kita. Yang berikut, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Jordi, kamu sudah melanggar keyakinan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Biasanya kita pakai pantau mereka ya. Kerja ini tidak mengerjakan pikir. Pakai pantau baru memanggil dia dan menanyakan konsekuensinya. Kira-kira dari untuk terlambat ini nanti apa konsekuensinya untuk kamu? Seperti itu. Posisi kontrol yang kelima sekarang yaitu sebagai manajer. Biasa begini yang diharapkan untuk kita para guru itu harus memiliki posisi kontrol yang kelima ini yaitu sebagai manajer. Dengan kata-kata yang biasa kita gunakan, guru dengan nada santai berkata kepada Jordi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tidak.
bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini di posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Baik, sekarang saya sudah sediakan beberapa kata-kata di sana. Kira-kira Bapak Ibu harus menentukan kira-kira ini kalimat yang ini masuk dalam posisi kontrol apa? Yang ada 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol yang pertama tadi kan penghubung. Betul? Iya, kalimat yang itu masuk di posisi kontrol yang mana? Nah, ada 5 kalimat dan sementara yang ditampilkan di layar. Kita masuk yang pertama, posisi kontrol seperti apakah aku? Dengan kata-katanya, Marina, ini ceritanya kasusnya tentang siswa yang tidak mengerjakan piket tadi. Ya, Marina, kamu tidak mengerjakan tugas piketnya. Setelah selesai pembelajaran, kamu harus membersihkan ruangan kelas ini sendiri. Kira-kira ini masuk pada posisi kontrol yang mana? Iya, sebagai penghubung. Kalimat yang kedua, Marina, kamu tahu kan pentingnya piket? Teman-temanmu sudah mengerjakan tugasnya, tapi kamu tidak. Ibu sedih sekali melihat kamu tidak bertanggung jawab. Itu masuk di mana? Iya, membuat merasa bersalah. Yang berikut, hai Marina, kok kamu tidak piket hari ini? Ada apa? Itu masuk di posisi kontrol yang mana? Iya, sebagai teman. Jadi nanti kalau kita sudah posisi kontrol sebagai teman, anak menjadi merasa terbiasa. Ini tidak apa-apa kalau ibu kan teman dengan kita. Jadi begitu. Yang berikut, kalimat berikut, Marina, kamu sudah melanggar keyakinan sekolah. Kamu sudah tahu itu mana? Ini masuk di posisi kontrol yang mana? Sebagai apa? Iya, sebagai pemantau yang keempat, sebagai pemantau. Jadi dipantau, siswanya dipantau, ini tidak mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya apa nanti? Yang berikut, posisi kontrol seperti apakah aku? Kalimat yang kelima, Marina, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Masuk di posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan. Nah, setelah 5 posisi kontrol, kita masuk pada kegiatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang sama ini kan kita buatkan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu tuh kan yang sudah diturunkan oleh sekolah, mau tidak mau siswa tersebut harus mengikuti peraturan itu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang kita buat secara bersama-sama, guru dan siswa, bersama dengan rekan-rekan guru lain, bisa juga bersama dengan kepala sekolah. Kita bersama. Kalau keyakinan sekolah, maka kita buatnya secara bersama-sama. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru dan tenaga pegawai di sekolah tersebut, bersama-sama untuk membangun. Oke, keyakinan kelas. Ada beberapa pertanyaan di sini. 2 pertanyaan. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira kenapa itu? Bapak Ibu, kenapa kita harus naik motor itu kita harus pakai helm? Kenapa kita harus mencuci tangan? Kalau yang pertama, naik motor harus menggunakan helm. Kenapa? Supaya apa? Iya, menjaga keselamatan, itu otomatis jawabannya seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, menjaga kesehatan. Itu jawabannya sudah otomatis. Kan jawaban sudah itu, keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya itu, oke. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi bagaimana cara kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang kita buat itu harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, harus lebih sedikit saja agar mudah diingat siswa. Jangan terlalu banyak dalam membuat sebuah keyakinan. Cukup 5 atau 6, 7 sekitar itu. Tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswa dan juga kita semua. Yang berikut, berupa pertanyaan yang universal. Yang berikut, sesuai dengan kondisi kelas, ada mudah diterapkan. Jadi
sesuai dengan kondisi kelas tadi sudah. Yang berikut dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Kalau peraturan itu kan dulu menggunakan kalimat-kalimat negatif bisa, tapi kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak lagi menggunakan dilarang, tidak lagi. Yang berikut, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas di sini. Jadi bukan hanya guru saja yang membuatnya, tetapi ada bersama dengan murid. Jadi semua warga kelas harus terlibat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di bagian yang berikut, yaitu tentang segitiga restitusi. Kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru, yang dibuat oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama sekarang kita lihat ada 3 segitiga restitusi tadi. Restitusi kan ada 3 tadi. Kita lihat satu-satu ya. Mulai dari menstabilkan identitas. Yang paling pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi prinsip dari menstabilkan identitas ini yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dibuat oleh anak itu merupakan sebuah pembelajaran bagi anak tersebut. Misalnya kata-kata yang kita pakai untuk menstabilkan identitas ini, dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin kita sampaikan kepada siswa, tidak apa-apa anak, berbuat salah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, saya juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kita menstabilkan identitas. Berikut, kita bisa menyelesaikan ini, masalah ini. Berikut, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nanti berikut, kamu pernah merasa begitu? Dan berikut lagi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu kalimat-kalimat yang kita pergunakan dalam menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung kau salah, tidak boleh. Kita harus menstabilkan supaya dia jangan merasa dirinya bersalah. Oke, berikut. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Jadi dalam kegiatan validasi tindakan yang salah ini prinsipnya yaitu setiap perilaku yang mereka lakukan itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang mereka buat, mereka lakukan untuk memenuhi mereka punya kebutuhan. Kata-kata yang biasa yang harusnya kita gunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap itu dalam kegiatan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama sekarang kita lihat ada 3 segitiga restitusi tadi. Restitusi kan ada 3 tadi. Kita lihat satu-satu ya. Mulai dari menstabilkan identitas. Yang paling pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi prinsip dari menstabilkan identitas ini yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dibuat oleh anak itu merupakan sebuah pembelajaran bagi anak tersebut. Misalnya kata-kata yang kita pakai untuk menstabilkan identitas ini, yang kegiatan menstabilkan
konsep identitas ini, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nanti kita sampaikan kepada siswa, tidak apa-apa anak, berbuat salah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, saya juga selaku guru pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu bisa menstabilkan identitas. Berikut, kita bisa menyelesaikan ini, masalah ini. Berikut, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan berikut, kamu berhak merasa begitu. Berikut lagi, apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat diri sendiri? Itu kalimat-kalimat yang kita pergunakan dalam menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung kau salah, tidak boleh. Kita harus menstabilkan supaya dia jangan merasa dirinya bersalah. Oke, berikut. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Jadi dalam kegiatan validasi tindakan yang salah ini prinsipnya yaitu setiap perilaku yang mereka lakukan itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang mereka buat, mereka lakukan untuk memenuhi mereka punya kebutuhan. Kata-kata yang biasa yang harusnya kita gunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu dalam kegiatan validasi tindakan yang salah. Oke, yang terakhir ada 3 itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi prinsip dari menanyakan keyakinan itu prinsipnya teori kontrol. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita yang termotivasi secara intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kata-kata yang bisa kita gunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dengan kelas tadi, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu kita menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita buat secara bersama di dalam kelas tadi. Oke, untuk yang ini segitiga diskusi saya sudah jelaskan kepada teman-teman. Sekarang kita lihat contoh penerapan segitiga diskusi yang sudah saya lakukan bersama siswa kelas 4. Ini di dalam video ini kebetulan ada anak Jody itu dalam kegiatan menstabilkan identitas dan pemisahan. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini sebenarnya videonya bisa dipusatkan, tetapi karena kita punya sound system yang kurang benar. Kegiatan pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Ada siswa Jody yang datang berangkat, jadi saya buatkan segitiga restitusi. Yang berikut yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, di acara penghujung ini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Salam berbahagia. Bapak Ibu guru sekalian, dan baik saya kembalikan kepada Ibu Bapak MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Carolina Longgu yang telah memberikan materi tentang
diseminasi budaya positif di sekolah. Mungkin kedepannya kita bisa bergabung dengan Ibu Carolina Walubu untuk calon guru penggerak angkatan yang ke-12. 11-nya sebentar berjalan, nanti ke-12-nya teman-teman kita bisa ikuti bersama. Baik, yang berikut kata tutup dari Ibu Kepala Sekolah, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat pagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Carolina Orang dan telah membawakan materi yang bagus, di mana kita bisa menggunakannya, menerapkannya di sekolah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan dan saya tutup saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah menutup kegiatan ini. Kita ditutupi dengan doa penutup. Waktu dan kesempatan saya berikan. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, karena yang baik, yang bagus ini Kau bagi kami. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Berikut saya akan menampilkan video tentang pembuatan keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 4 STK Riang Wulu. Hari ini kita buat kita punya keyakinan keyakinan kelas-kelas keyakinan kelas itu lebih kesepakatan.
masing-masing tangan tempel di sini ya. Kalau kita bisa keyakinan kelas yang pertama apa, kedua apa. Silakan. Iya, nama panggilan. Boleh juga. Boleh juga. Contohnya tadi kan kata di sekolah atau Mengenai tiket bagaimana? Seragam bagaimana? Kalau mau ngomong itu bagaimana? Yang sudah boleh tempel, ayo. Dua. Yang sudah, ayo. Yang sudah boleh tempel di sini. Ayo. Cepat, itu nama. Oke, harus dulu dengan penghapus.
Iya, bisa berbicara setelah diberi kesempatan ya. Kebersihan bagaimana? Menjaga kebersihan sekolah. Oke. Oke, sudah berarti ada 7. Yang pertama, masuk kelas harus tepat waktu. Yang kedua, pikir telah dilakukan lebih awal. Ini sudah punya keyakinan dan harus dilaksanakan ya. Yang ketiga, memakai seragam sesuai peraturan. Yang keempat, angkat tangan sebelum berbicara. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam, berbicara setelah diberi kesempatan. Yang berikut, menjaga kebersihan sekolah. Oke, sudah bisa? Ini kita punya keyakinan kelas. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, peserta. Oke, sudah. Terima kasih, salam dan bahagia. Mari bergerak